min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Salah satu ciri walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsanur Rijal Masajid rahimakumullah, para tamu-tamu Allah yang berada di Masjid Jami'atul Mu'minin rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus daripada Majlis Ta'lim Yayasan Ihsanur Rijal Masajid, mulai dari pembina, pengawas ataupun pengurus inti dan seluruh pengurus Masjid Jami'atul Mu'minin. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arda di nasihat ke-9. Di terjemahnya mungkin halaman 30. Jika para jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya terjemahannya, mungkin bisa dilihat halaman 30. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda, semoga Allah senantiasa meridhai beliau dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nasihat ke-9 ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan fil kashfi wal musyahadah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib ini menjelaskan bagaimana Allah membukakan dan memperlihatkan kepada para walinya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran-kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan tentang bagaimana para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala musyahadah, bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ke Pak Kiai Haji Ahmad Haiti. Di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini beliau menjelaskan yuksafu lil awliya'i wal abdali fi af'alillahi ma yubhirul ukul wa yukhrikul adati war rusuma fahi ala kismain jalalin wa jamalin. Artinya qala radhiyallahu anhu aldo, yuksafu dibuka lil awliya'i untuk para walinya Allah Subhanahu wa taala, wal abdali dan para wali badalnya, fi af'alillahi ma yubhirul ukul, di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ma yubhirul ukula, yang mampu membuat akal kita terbelalak, yang membuat akal kita takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrikul adati war rusuma, yang mana
perbuatan Allah tersebut, keagungan Allah tersebut itu menembus batas kebiasaan manusia. Warusuma dan gambaran-gambaran makhluknya, sehingga makhluknya tersebut itu semakin cinta, semakin hormat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibukakan pintu-pintu hijabnya sehingga bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ala kismain, jalalin wa jamalin. Fahiya, maka hal-hal yang membuat akal kita terbelalak, takjub itu ada dua, yaitu jalalin wa jamalin. Yang pertama adalah jalal, sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang membuat takjub kita ada dua, jalalullah wa jamalullah, keagungan Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Fal jalalu wal azamatu yurisani al khauf al muqliqa wal waj'a al mus'ijah. Yang mana kedua hal tersebut, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan di hati para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala al khauf, ketakutan yang sangat indah. Kalau kita takut kepada hewan buas itu takut yang susah. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Takutnya ini itu adalah takut yang indah. Kalau kita takut kepada hewan buas, macan atau harimau, itu akan semakin menjauh. Kalau kita takut pada Allah, itu kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Para ulama, para kiai, para walinya Allah. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, beliau sangat takut kepada Allah, bukan menjauh tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibukakan al-jalal wal jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Wal waj'a al-mus'ijah, ketakutan yang menimbulkan semakin taat, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghalaba al-adima ala qabi ma yudhiru al jawarih, yang mana ketakutan itu timbul, menimbulkan hal yang positif di tubuh kita. Kita lihat ke para kiai, para ulama, para walinya Allah, ketika kita melihat ke wajah beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tubuh mereka itu ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat beliau-beliau ini, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ketika melihat fotonya habaib, khususnya Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama besar di Hadramaut Tarim yang dulu pernah belajar di sana. Beliau ketika dilihat wajahnya, kita akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di wajah beliau, di tubuh beliau itu ada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cahaya tersebut tampak di tubuhnya, sehingga kita melihat wajah Habib Umar bin Hafid, Habib Abdullah bin Baharun, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan para ulama kiai di Indonesia ini, kita akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yadharu alal jawarih, yang mana tanda-tanda ilmunya, tanda-tanda cahayanya itu tampak di tubuhnya. Sehingga ketika kita melihat wajah indah beliau-beliau ini, tubuh beliau, maka kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yasma'u min sadri azizun ka azizil murajjal fi shalah min siddatil khauf. Ketika itu para sahabat salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ketika sahabat tersebut salat di belakang Rasulullah, terdengar di hati beliau suara yang sangat agak berisik. Ka azizil murajjal, seperti suara yang mesin atau suara hewan yang bergerak di dalam sholat. Min siddatil khauf,
Mengapa? Karena Rasulullah itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya berdebar. Kayak kita habis lari, ketika habis lari hati kita berdebar dengan sangat keras. Nah itu. Jadi Rasulullah ketika sholat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga para sahabat itu mampu mendengar getaran dadanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi takutnya ini indah, bukan takut seperti takut hantu, takut pocong atau takut binatang buas. Tetapi ini takutnya indah. Semakin kita takut pada Allah, semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri itu takut. Dalam hatinya sangat sangat tergerak hatinya untuk semakin takut, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di belakang Rasulullah para sahabat mampu mendengarkan suara getaran dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang mana seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah menjadi contoh. Rasulullah pun yang dosanya nggak ada itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagi kita yang banyak dosanya sehingga kita harus mencontoh Rasulullah supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa ada getaran tersebut? Lima yura min jalalillahi azwajal wa yankasifu lahu min adhamati. Mengapa Rasulullah sangat bergetar hatinya? Karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu-pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis ketika Rasulullah sholat itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ketika sholat para sahabatnya bingung. Tiba-tiba Rasulullah itu maju ke depan dan seakan-akan akan mengambil sesuatu di depannya. Tetapi nggak jadi. Akhirnya mundur lagi. Di belakangnya para sahabat bingung, tetapi gak berani bertanya karena sholat. Kalau bertanya nanti sholatnya batal. Kalau tanya, ya Rasulullah mengapa engkau maju? Maka sholatnya batal. Maka diundur sampai salam. Ketika salam, para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau tiba-tiba maju dan seakan-akan akan mengambil sesuatu di depannya? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya saat itu saya itu dibukakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya berada di surga. Di hadapan saya ada pohon, yang mana pohonnya itu ada buah yang sangat manis, sehingga saya ingin memetiknya. Itu. Ingin memetiknya supaya ini mumpung di surga ini, jarang-jarang ini. Kata Rasulullah, saya mau ambil buah tersebut di surga, tetapi saya ingat ini masih di dunia. Gitu. Ya, jadi ya gak jadi itu. Kata Rasulullah, seandainya saya mengambil buah tersebut, maka buah tersebut tidak akan habis sampai hari kiamat. Gitu. Jadi ketika Rasulullah sholat itu dibukakan pintu-pintu hijabnya, pintu-pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua di pagi hari ini mendapatkan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga ketika sholat kita seperti sholatnya Rasulullah SAW, dibukakan pintu hijabnya, minimal kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu alam bishawab.